10 berarti zuhur pasti lewat. Setelah itu dia masih belum sadar sampai asar. Kadang-kadang sampai maghrib. Nah ini orang begini ini mesti mengkodo atau bagaimana caranya? Karena pasti tidak mungkin dia sholat karena dia belum sadar. Padahal sholat itu kan intinya tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, nih pertanyaan bagus sekali ya. Pak siapa Pak? Pak Haji Rajab. Pak Haji Rajab ya. Pak Haji Rajab, saya jawab yang kedua dulu ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini tentang orang yang dioperasi, dia pingsan. Kalau di dalam Islam itu kan ada dalam hadis bahwa ada 3 syarat kalau kita tidak sholat. Pertama, kalau kita tidur. Yani naim hatta yastayqidu. Orang yang tidur artinya nggak sadar. Hatta yastayqidu, sampai dia bangun. Artinya selama umpamanya Pak Haji Rajab tidur aja gitu kan. Maka tidak ada itu. Ininya apa namanya? Beban mukallafnya tidak ada. Termasuk anak kecil sampai dia dewasa. Yang ketiga, orang gila. Makanya kalau bapak-bapak nggak mau sholat, nggak mau melaksanakan perintah Allah, gampang syaratnya, gila aja. Karena kenapa? Gila itu kan terbebas. Ghairul mukallaf. Artinya jadi beban. Nah, kembali yang tadi apa namanya? Yang operasi kan nggak sadar diri. Nggak sadar diri berarti hampir sama dengan an-naim. Ya kan? An-naim itu berarti pingsan, tidur gitu kan. Maka bebannya tadi, kecuali memang dia sadar. Kalau sadar tadi ada rukhsah tadi Pak. Sholat itu luar biasa. Sampai diberikan ada dispensasi. Kalau kita dalam keadaan normal sholat sehari semalam berapa? 5 waktu. Tapi kalau Pak Haji Rajab musafir, perjalanan jauh, sholatnya kan boleh dijamak. Jamak takdim, jamak takhir. Nah gitu kan. Nah ini ada di kajian berikutnya ini yang nanti akan kita coba ulas lagi. Justru kalau menurut Imam Syafi'i, sholat yang dimaksud tadi kalau jamak udah satu paket tuh kan, satu paket. Kalau dikerjakan satu aja nggak bisa. Kalau jamak takdim berarti tadi digabung. Misalkan zuhur, kita sholat zuhur dengan apa berarti? Dengan asar. Pelaksanaannya di waktu apa? Nah, kalau takdim berarti zuhur. Kalau asar jamak takhir. Nah ini kalau menurut Abu Hanifah tadi apa namanya, tanpa adanya apa semuanya sholat itu 5 waktu pun boleh itu Pak Haji Rajab menurut Abu Hanifah. Tapi kalau Jadi begitu dia sadar di rapel dari. nah boleh rapel tadi, bisa aja rapel. Jadi rapel bisa juga dalam apakah nanti kalau waktunya memungkinkan silakan. Tapi kalau enggak ya sudah. Berarti dia kan memang pingsan gitu kan. Nah ini bisa dirapel atau cukup sholat yang dia sadarnya itu. Ini yang bisa lihat. Nah itu yang masalah dari darurat. Tapi darurat itu yang terjemahannya tadi luar biasa. Sampai ada kan riwayat ada orang lagi puasa berhubungan suami istri gitu ya. Ya kan dalam riwayat Nabi itu awalnya dia apa? Didenda. Suruh puasa, ya kan, nggak mampu. Kasih anak yatim, fakir miskin, nggak mampu. Ya udah kalau gitu nih kasih makanan ke mereka. Yang paling miskin saya. Akhirnya yang dapat hadiahnya siapa? Ya sahabat itu kan. Ini di dalam Islam modelnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Pak Haji Rajab? Yang sholat bahwa tayamum itu kan hanya boleh dipakai sekali untuk sholat wajib. Tapi kalau kita gabung maghrib ke isya, kemudian zuhur ke asar, apa harus tayamum lagi? Padahal kita apa namanya ya jamak kosor. Jamak qashar, yaitu kalau menurut Imam Syafi'i kalau yang sholat yang biasa, yang bukan jamak. Tapi kalau yang jamak itu tetap dia bisa karena dianggap satu waktu, itu rukhsah. Jadi tetap dalam satu waktu itu diperbolehkan. Termasuk Imam Abu Hanifah.
gitu. Tidak perlu tayamum lagi. Iya, nggak perlu tayamum, tayamum sekali saja. Gitu kan, karena dianggap itu tadi jamak takdim kan udah satu paket. Buktinya enggak 4 rakaat. Iya. Ini yang secara sederhana, itu yang enaknya kalau musafir, ada keringanan dalam Islam. Ini yang wallahu alam. Ada lagi silakan. Saya kaki tangan dikit Ustaz, itu kan nggak usah kayak Ustaz. Itu orang Gimana? kaki dan tangan itu dikit sebenarnya nggak usah bergerak kita. Itu tayamumnya gimana? Tayamumnya. Tayamumnya bisa dibantu orang lain. Atau kalau nggak bisa dibantu orang lain, sebisanya. Ya kan, sebisanya gimana? Ya, artinya ya. Nah, ini ada pembahasan juga. Kalau Imam Syafi'i itu kan nanti wajah dengan tangan seperti wudhu kan. Jadi dibahas. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah enggak juga, asal kena tangan aja. Begitu, nanti ada kategori al-yad. Tangan itu bagaimana modelnya? Nah, termasuk juga, Pak, bagaimana mereka yang nggak punya tangan? Adanya kaki, berarti apa yang dibasuh kaki? Berarti apa kira-kira? Ya kan mukanya aja, karena tangannya udah nggak ini kan. Justru kan dari ujung sampai ini kan siku. Ya kan ini, tapi di tangannya nggak ada. Itu kan berarti dalam keadaan berbeda, darurat kan. Islam itu luar biasa. Kalau udah darurat nggak apa-apa. Begitu, Allah alam. Tapi berat juga tuh. Misalkan memang ada itu orang yang buntung kiri kanan. Bagaimana dia mau tayamum? Orang lain Pak. Jadi bisa juga tayamum dia punya dapat mukanya aja gitu ya. Kalau ada orang lain, kalau kan tidak ada sebenarnya orang lain. Tapi bisa juga dia menggunakan kaki. Ada, kalau kita lihat di motivator tuh Pak ya. Dia itu pakai kaki Pak. Kaki itu dia jadi berfungsi. Nggak bisa tangan, nyupir aja pakai kaki. Dia mau makan aja pakai kaki. Di restoran kata orang kagak sopan, kakinya turunin. Karena nggak punya tangan. Tapi yang jelas Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Meskipun kelihatannya adalah cacat, tapi sebetulnya enggak. Allah berikan kelebihan. Coba kita lihat. Pernah Nabi dalam asbabun nuzul surah Abasa wa Tawalla, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Mendiamkan orang yang matanya buta. Namanya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Itu dia mau belajar agama. Bayangin. Orang yang buta aja rajin belajar agama, alhamdulillah. Jamaah hijrah ini Sabtu Minggu belajar agama, mudah-mudahan kita semuanya semakin ilmu kita bermanfaat. Amin. Nah, gara-gara bersungguh-sungguh, padahal Nabi lagi ceramah bahasanya, dialog di depan pemuka kafir Quraisy, harapannya waiting list, ngantri. Sebentar lagi ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Nabi ditegur. Itu orang buta belajar sampai coba diabadikan. Al-Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi yang hadisnya dikutip juga oleh Ibnu Rus. Kita para ulama-ulama, kita semuanya mengutip hadis-hadis yang beliau susun. Ternyata ketika akhir hayat mau menjelang tua, matanya buta, tapi bisa menorehkan, membuat hasil karya As-Sunan At-Tirmidzi. Ada nih tadi nih Pak Rajab, orang tangannya buntung, namanya Syekh Gamaksari, tapi dia menulis karya Tafsir Al-Kasab. Artinya apa? Yang ini disampaikan tadi semuanya sebetulnya sesuai kemampuan kita. Islam itu tidak memberatkan. Artinya tadi sesuai dengan kemampuan. Apa dipaksa orang yang nggak bisa sholat berdiri harus berdiri? Kan tidak bisa. Orang cuman mampunya tadi, dia tayamum mukanya aja ya sudah. Berarti cuman mukanya aja yang dia bisa. Karena itu tadi spesial dari Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu a'lam. Ada rukhsah. Ustaz, Ya. tolong dijelaskan mengenai debu itu. Karena kadang-kadang apakah perlu cuma debu yang fisik seperti itu? Apakah di mobil, di mana, jadi di luar? Iya. Baik, ini tadi ya nanti sebetulnya kajiannya ada berikutnya ya dalam kajiannya, tapi ini bisa kita lihat menurut Al-Imam Syafi'i, jadi debu itu memang harus fisik. Yang kelihatan. Yang kelihatan berarti di mana itu? Bisa juga tadi ini di depan, di batu-batuan, di batu akik ada nggak itu? Di mobil ada nggak di mobil? Ada itu kan, ada di mobil. Itu yang fisik yang ada debunya. Itu bisa. Nah ini ada dua juga pendapat. Apakah 2 kali pukulan atau sekali pukulan? Langsung gitu kan? Atau 2? Menurut Imam Syafi'i dia pakainya 2 biar supaya rontok ini, gitu kan? Bayangin kalau baru ini ada juga yang nggak pakai di dorbatan atau dorbatain. Nggak dipukul-pukul, nah, habis kayak bedak jadinya kan, pipa, begitu. Nah, termasuk juga akhirnya dilihat. Nah, kalau kita jalan pun banyak debu-debu ini, di baju, di wall, di pesawat, itu coba lihat, walaupun ditutup itu kan banyak debunya. Makanya ulama menyatakan kalau kita mau haji, mau umroh atau sedang berpergian jauh domestik luar negeri, maka kalau air tidak ada gitu kan, nah boleh dengan tayamum begitu. Kalau ada air ya tadi rukhsah kan, boleh kira-kira karena kita kategorinya musafir ya tadi menurut Ya. Ibnu. Kan ada debu yang bisa dilihat dan debu yang tidak bisa dilihat. Kalau kita di satu tempat yang debunya nggak kelihatan, tapi sebetulnya di situ ada debu, cuman kita nggak lihat. Kalau itu menurut Kita anggap bahwa itu ada debu. ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah semuanya itu kita ini kan debu. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bahkan semuanya debu nih. Tangan kita aja debu, Pak. Karena kita diciptakan oleh dari tanah itu. Dakian nih. Apalagi kalau kita nggak mandi sampai 5 hari, Pak. Banyak kayak gitu. Artinya semuanya air tadi menurut Imam Syafi'i tadi secara fisik baik yang kelihatan, tapi menurut Abu Hanifah baik kelihatan maupun yang enggak kelihatan, yang penting di benda-benda gitu kan. Nah ini kan bisa kelihatan nih. Kalau kita lihat nih Pak, walaupun kita nggak lihat tapi pas dilihat oh ada debunya gitu ya, maka dianggap itu boleh untuk bertayamum. Ya baik. Saya pernah baca artikel seorang bangsawan ya, astronom dari Malaysia. Dia menulis dan bertanya sebenarnya cukup menarik Profesor di sini mengenai fungsinya betapa besarnya kewajiban mengenai sholat. Ya, dia tanyakan begini, sholat itu kan wajib bagi manusia yang berada di dunia ini. Letaknya itu kan di dunia. Bagaimana kalau letaknya itu bukan di dunia itu, apakah di hanya bumi atau alam semesta? Ya, karena dia seorang astronot itu dia tidak di bumi, dia di luar dari konteks bumi. Apakah dia diwajibkan untuk perintah sholat? Itu satu. Yang kedua, karena kan sholat ini berhubungan dengan manusia yang ada di bumi, ada di hamparan bumi di sini. Yang kedua juga mengenai waktu. Benar-benar sholat itu juga terkait dengan waktu, di mana waktu-waktu itu sudah jelas. Kapan kita harus sholat dari subuh sampai dengan isya. Nah di situ kalau juga diwajibkan, bagaimana peraturan waktu itu sendiri? Panjang sebenarnya dia, termasuk juga mengenai cara bertayamum. Jadi dia tanyakan di situ. Nah itu dia sebenarnya hanya nulis saja di blognya dia. Nah cuman